Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Rizky dengan NPM 1417081. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai skripsi yang telah saya tulis dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Praktek Tindak Pidana Penimbunan Masker Ilegal di Tengah Pandemi COVID-19 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Selanjutnya, APD masker sebagai kebutuhan primer maupun sekunder. 1. Dimanfaatkan oleh orang-orang yang mencari keuntungan tanpa memikirkan keadaan masyarakat pada umumnya, tenaga medis dan negara dalam menangani penyebaran COVID-19. 2. APD masker di pasar menjadi langka sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkannya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. 3. Harga masker menjadi berlipat dari harga pasaran sehingga masyarakat kelas menengah bawah enggan untuk membelinya. 4. Masker sebagai salah satu APD yang dapat memutus penyebaran COVID-19 yang sedang menimpa negara kita. Selanjutnya, merugikan masyarakat, tenaga medis, dan negara. 1. Masker bagi masyarakat sebagai APD dari penyebaran COVID-19 serta dapat membantu pemerintah dalam menangani COVID-19. 2. Tenaga medis sebagai garda terdepan yang menangani pasien-pasien baik yang berstatus PDP, ODP, OTG, suspek sangat perlu APD masker agar dalam menangani pasien tidak tertular dan dapat melaksanakan tugasnya secara baik. 3. Bagi negara atau pemerintah, APD masker sebagai salah satu APD yang selalu disosialisasikan dan dihimbau kepada masyarakat untuk memakainya sesuai protokol kesehatan agar dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Identifikasi masalah. 1. Apakah unsur tindak pidana penimbunan masker kesehatan secara ilegal? 2. Bagaimana upaya antisipatif terhadap tindak pidana penimbunan masker kesehatan secara ilegal? Pertama, unsur tindak pidana penimbunan masker kesehatan secara ilegal itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 101 ayat 1, pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan atau hambatan lalu lintas perdagangan. Kemudian pasal 29 ayat 1, barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah. Kemudian merujuk pada Perpres nomor 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Jenis barang kebutuhan pokok dalam pasal 2 ayat 6 huruf A, barang kebutuhan pokok hasil pertanian, beras, kedelai bahan baku dan tempe, cabai, bawang merah. Barang kebutuhan pokok hasil industri, gula, minyak goreng, tepung terigu. Barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar yaitu bandeng, kembung, dan tongkol, tuna, cakalang. Sedangkan barang penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional. Kemudian selanjutnya, jenis barang penting dalam pasal 2 ayat 6 berupa yaitu benih, yaitu benih padi, jagung, dan kedelai, pupuk gas LPG 3 kg, triplek, semen, besi baja, konstruksi baja ringan. Dari jenis-jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam pasal 2 ayat 6 huruf A dan B Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting tersebut tidak ditemukan masker sehingga secara gramatikal pasal yang menjerat para penyimpan atau penimbun masker yang sanksi pidananya 5 tahun atau denda 50 miliar rupiah sehingga tidak tepat digunakan atau penimbun masker tersebut tidak memenuhi unsur dari pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Kedua, upaya antisipatif terhadap tindak pidana penimbunan masker kesehatan secara ilegal. 1. Melakukan pemantauan terhadap segala aktivitas jual beli masker ataupun pembuatan masker baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap toko-toko, apotek maupun pasar yang menjual masker dengan harga tinggi. 2. Memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa masker yang dianjurkan sesuai dengan himbauan gugus tugas COVID-19 adalah masker kain dan memberikan himbauan kepada para penjual agar tidak menimbun masker karena dapat dikenakan sanksi pidana menyimbangkan harga dengan pasokan. 3. Pemerintah dapat menerbitkan kebijakan larangan ekspor masker. Ini sangat cepat dan presiden bisa lalu pemerintah menjual dengan harga yang dipatok menggunakan instrumen harga eceran, maka pelaku usaha dalam menentukan penimbunan masker sangat kecil kemungkinannya. Beberapa poin di atas yang telah dijabarkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan realitas serta fakta-fakta di lapangan yang terjadi di Indonesia. Kesimpulan. 1. Penimbunan masker yang terjadi di kala pandemi COVID-19 tidak dapat memenuhi unsur-unsur pada pasal 107 ayat 1 juga pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Karena pada pasal 2
ayat 6 huruf A dan B Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting, penimbunan masker tidak ada dalam pasal 2 ayat 6A huruf A dan B, sehingga tindak pidana penimbunan masker yang terjadi di kala pandemi COVID-19 tidak memenuhi unsur pasal 107 ayat 1 JO pasal 291 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. 2. Upaya antisipatif dengan cara melakukan pemantauan terhadap segala aktivitas jual beli masker ataupun pembuatan masker baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap toko-toko, apotek maupun pasar yang menjual masker dengan harga yang tinggi, maupun patroli cyber terhadap online shop, memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa masker yang dianjurkan sesuai dengan himbauan gugus tugas COVID-19 adalah masker kain, dan memberikan himbauan kepada para penjual agar tidak menimbun masker karena dapat dikenakan sanksi pidana penyimpangan harga dengan pasokan. Saran: untuk menjaga meminimalisir, Presiden perlu mengeluarkan aturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu karena APD masker ini di kala pandemi COVID-19 sebagai kebutuhan primer dan sekunder, baik bagi tenaga medis maupun masyarakat pada umumnya. Sebagai salah satu APD yang memutus penyebaran virus corona atau COVID-19 yang terjadi di Indonesia, kemudian bila mana tidak ada undang-undang yang dapat menjerat pelaku penimbunan masker, maka tidak akan ada efek jerah bagi pelaku penimbunan masker secara ilegal tersebut. 2. Pihak kepolisian memantau segala aktivitas jual beli masker ataupun pembuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung atau online. Kemudian untuk harga masker baik masker kain, masker N95, masker bedah ditentukan oleh pemerintah pusat. Bila mana dari segi aktivitas jual beli sudah dipantau dan dari segi harga sudah ditentukan, maka kemungkinan sangat kecil bagi penimbun masker untuk melakukan hal tersebut ataupun mengulanginya. Sekian presentasi dari hasil penelitian saya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.